Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis data panel statis dengan menggunakan software Stata. Berikut ini adalah data yang akan digunakan pada analisis data panel statis tersebut. Dengan data panel ini adalah gabungan dari data cross section dan time series. Pada video ini cross sectionnya itu adalah 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan time seriesnya adalah selama 8 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Setting data panel bisa disusun seperti ini, jadi satu persatu cross section kemudian disusun sepanjang setiap time series ya. Jadi satu selesai selama semua tahun, kemudian masuk ke cross section kedua dan seterusnya berulang sampai cross section terakhir. Dan variabel yang digunakan itu menyesuaikan di kolom sebelah kanannya. Nah, di sini untuk data atau variabel dependen yang digunakan itu adalah kemiskinan dengan variabel bebasnya ada 4, yaitu PDFB dan upah minimum, kemudian usia harapan hidup, dan persentase pengangguran. Untuk analisis data pada Stata, keseluruhan informasi ini bisa di-copy ya, termasuk keterangan cross-section dan keterangan time series-nya. Semua ini di-copy, kemudian selanjutnya kita beralih ke Stata. Selanjutnya masuk ke Stata, data yang tadi sudah di-copy dari Excel bisa masukkan ke dalam data editor. Pada komen bisa ketikkan edit, kemudian di data editor tersebut bisa di-paste dengan keterangan variable names. Perhatikan di sini regensi ini adalah string dengan warna merah dan selainnya itu adalah numerik ya dengan warna hitam. Kembali ke sini dan untuk langkah awal itu kita set variabel yang menjadi keterangan lokasi atau cross section dan variabel yang menjadi keterangan waktunya. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi xtset pada ketikan pada komen diikuti dengan cross sectionnya yaitu regensi dan time seriesnya yaitu year. Nah, ini apabila dijalankan maka akan muncul error di sini. Keterangannya adalah karena string variabel itu tidak diperbolehkan sebagai variabel pada xtset. Ya, jadi regensi tadi adalah variabel string yang berwarna merah. Nah, oleh karena itu kita bisa menyiasatinya ini dengan mengkonversi variabel regensi ini menjadi variabel numerik atau yang bisa dibaca atau bisa digunakan pada fungsi xtset. Caranya transformasinya dengan klik data, kemudian create or change data, other transformation variable transformation command, dan encode value label from string variable. Nah, ini encode ini kemudian masukkan variabel sumbernya yaitu regensi dan dibuat variabel baru, misalkan diberi nama adalah cup kota. Lalu klik OK, muncul variabel cup kota dan apabila dilihat pada data editor itu sudah muncul variabel ini dengan isi yang sama persis dengan regensi tapi dia berwarna biru ya. Kalau berwarna biru ini bisa dikenali sebagai variabel pada versi xtset. Kemudian kita lanjutkan ketikan pada komennya, ulangi xtset, kali ini cross sectionnya adalah cup kota dan time seriesnya adalah year. Nah, jadi di sini muncul keterangannya dan ini sudah dikenali sebagai data panel. Kemudian untuk analisis data panelnya, mengingat di sini variabelnya masih pada satuannya masing-masing, kita perlu buat terlebih dahulu variabel dalam bentuk len. Ya, semua variabel ini dibuat dalam len kecuali pengangguran yang sudah persentase satuannya. Jadi pada komen bisa pertama untuk variabel poverty, misalkan saya buat variabel len poverty, ini adalah fungsi len atau logaritma di dalam Stata dari variabel poverty. Ya, kemudian ini bisa diulangi untuk variabel selanjutnya LGDP, kemudian LWage, dan LLife. Nah, pengangguran atau anem ini tidak perlu dilenkan karena satuannya sudah persentase. Kita langsung masuk ke estimasi data panel statis ya. Ada beberapa pilihan model. Yang pertama adalah
fixed effect, yang kedua adalah random effect, dan yang ketiga adalah pool atau panel least square. Nah, panel least square ini pada dasarnya adalah seperti OLS biasa ya. Misalkan kita mau lihat hasil estimasinya dengan panel yang panel least square atau pool ini, kita bisa gunakan fungsi regress atau fungsi yang sama dengan estimasi OLS itu. Pertama tuliskan variabel dependennya yaitu L poverty, kemudian diikuti oleh semua variabel bebas yaitu LGDP, LWage, LLife, dan UNAMD. Nah, ini kalau kita estimasi dengan menggunakan pool. Nah, selanjutnya kalau mau menggunakan fixed effect ya, maka kita gunakan fungsi yang berbeda ya. Jadi fungsinya adalah ini spesifik untuk data panel yaitu xtrect ya. Kemudian untuk menambahkan unsur fixed effect-nya di akhir ini berikan koma kemudian masukkan FA. Ini adalah estimasi dengan menggunakan fixed effect ya. Jadi keterangannya adalah fixed effect atau within regression. Dan di sini hasil estimasi ini nanti bisa kita simpan atau kita beri nama untuk nanti keperluan uji pemilihan modelnya dengan fungsi estimate store. Misalkan ini diberi nama FEM. Kemudian untuk uji chow-nya atau pemilihan antara pool versus fixed itu secara eksplisit sudah langsung muncul pada output ini ya, di mana di bagian bawah ini ada keterangan bahwa f-test bahwa semua individual heterogeneity itu sama dengan 0 ya. Kemudian kesimpulannya adalah tolak H0, artinya bahwa bisa ditolak atau tidak tepat bahwa semua individual heterogeneity itu 0. Artinya apa? Ada lebih tepat menggunakan fixed effect dibandingkan dengan menggunakan pool. Nah, ini sebenarnya dari sini hasil uji coba juga sudah langsung tersirat, sudah terlihat ya. Nah, jadi tugasnya tinggal sekarang bandingkan antara fixed effect ini dengan random effect. Estimasi random effect bisa kita pakai persamaan yang sebelumnya tadi dengan mengganti di belakangnya yang FE dengan RE. Ini adalah random effect. Kemudian bisa disimpan hasil estimasinya dengan fungsi estimate store, misalkan diberi nama RAM. Ya, untuk random effect ini ada keterangannya, ini apa random effect GLS regression. Oke, kita bisa lanjutkan dengan uji Hausman, pemilihan antara fixed effect versus random effect. Ya, kita tadi sudah menyimpan dua hasil estimasi yang namanya FEM dan RAM. Nah, itu yang digunakan untuk uji Hausman. Ya, pada komen ketikan Hausman diikuti FEM dan RAM dengan pemisah spasi. Dan di sini muncul hasil uji Hausman-nya dengan hipotesis 0 atau H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan antara koefisien hasil estimasi FEM dan RAM, sedangkan H1-nya berarti kebalikannya. Ya. Atau H0 ini sama dengan random effect, dan H1 ini sama dengan fixed effect model. Nah, kemudian di bawahnya ini muncul hasil uji Hausman-nya dengan p-value adalah 0,000, yang mana ini masuk ke kategori tolak H0, yang berarti adalah model yang dipilih itu lebih tepat adalah fixed effect model. Nah, ini hasil uji Hausman sudah menunjukkan bahwa model yang lebih tepat adalah model fixed effect. Ya. Oleh karena itu, di sini kita bisa lanjutkan dari model yang terpilih tersebut untuk dilanjutkan dengan pengecekan asumsi Gauss-Markov, yaitu heteroskedastisitas dan autokorelasi. Nah, kita kembalikan ke estimasi terakhirnya tadi adalah dari fixed effect ya, yaitu pada baris 10 ini, munculkan kembali. Kemudian untuk melakukan uji heteroskedastisitas itu ada pada fungsi yang letaknya di dalam fungsi yang namanya adalah xttest3. Ini adalah built-in, jadi bisa diinstal terlebih dahulu dengan ketikan pada komen ssc install kemudian xttest3. Ya, kemudian tunggu beberapa saat, dan kalau sudah komplit seperti ini bisa lanjutkan dengan ketikan fungsi ini xttest3
dengan syarat hasil estimasi yang terakhir itu adalah fixed effect ya. Dan di sini muncul keterangannya. Jadi ini adalah untuk uji heteroskedastisitas dengan H0-nya homoskedastis, dan hasil uji ini menunjukkan p-value yang tolak H0, artinya terdapat masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita bisa cek juga untuk autokorelasi ya. Jadi autokorelasi itu nama fungsinya adalah xt serial ya. Kemudian diikuti oleh semua variabel dari variabel dependen sampai variabel bebas ya. Jadi bisa misalkan pinjam hasil komen sebelumnya, jangan lupa tidak ada embel-embel fixed effect atau random effect, kemudian fungsinya adalah xt serial. Oke, ini perlu diinstal terlebih dahulu ya, karena ini adalah built-in. Oke, baik. Di sini ketika diinstal ada keterangan not found ya, jadi kita bisa pindah ke ini, find it xt serial, dan di bagian yang muncul di sini ya akan ada muncul ini st0039, ini bisa diklik terlebih dahulu, kemudian klik here to install. Nah, kalau sudah bisa kembali ke menu utama di sini, kemudian ulangi lagi dari xt serial ya. Dan di sini muncul keterangan dari uji autokorelasinya ya dengan word grid test, dan H0-nya tidak ada autokorelasi, dan hasil ujinya ini menunjukkan bahwa tidak tolak H0 ya, artinya sudah bebas dari masalah autokorelasi. Dengan demikian maka adanya heteroskedastisitas ini bisa ditangani dengan menggunakan robust standard error pada hasil estimasi fixed effect-nya. Ya, caranya dengan seperti apa? Kembali pada komen yang sebelumnya fixed effect tadi, kemudian ditambahkan di belakangnya ini adalah robust. Ya, kemudian ini di enter, dan ini muncul hasilnya ya. Nah, dengan sudah menggunakan robust standard error ini, ada beberapa perubahan pada komponen standar error-nya yang berimplikasi pada perubahan nilai T serta signifikansi variabel bebas. Ya, pada model yang tanpa robust standard error tadi bisa dilihat bahwa yang signifikan ada 3, yaitu GDP signifikan negatif, kemudian life ini signifikan negatif juga, dan pengangguran ini signifikan positif. Hanya upah minimum yang tidak berpengaruh nyata. Akan tetapi setelah dilihat atau diterapkan robust standard error, maka yang signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan itu hanya GDP atau PDRB dan pengangguran ya. Sedangkan life ekspektasi atau angka harapan hidup itu tidak lagi signifikan. Jadi penting ya untuk memastikan bahwa hasil pemodelan panelnya ini sudah bebas dari pelanggaran asumsi ya, karena di sini bisa menimbulkan perbedaan hasil dari sisi variabel bebas yang signifikan. Nah, ini adalah hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect model. Nah, apabila mau dilihat individual efeknya atau koefisien dari individual efek, ya, itu kita hasil estimasi ini itu setara dengan hasil estimasi apabila di sini digunakan komennya itu adalah seperti OLS biasa, regress, akan tapi ditambahkan satu variabel tambahan, yaitu dummy dari si cross section ya. Jadi tuliskan i titik variabel cross sectionnya, yaitu kap kota. Kemudian ini tentu FE-nya dihapus ya, dan kita samakan dengan robust standard error. Nah, di sini bisa dilihat ya, nilai koefisiennya itu persis sama dengan hasil dari menggunakan FE ya. Dan di sini R-square mana yang dipakai untuk menunjukkan koefisien determinasi dari pemodelan fixed effect hasil analisis di stata. Jadi yang dipakai itu di sini ada 3, ada within, between, dan overall. Tapi yang lebih tepat untuk menunjukkan jika model yang terpilih itu adalah fixed effect itu dengan menggunakan pemodelan seperti ini, menyertakan dummy dari cross sectionnya. Ya, model ini yang disebut sebagai LSDV atau least square
dummy variabel ya. Dan di sini diperoleh R square-nya adalah 0,9976 seperti itu. Nah, jadi untuk interpretasi koefisien determinasinya gunakan yang hasil pemodelan LSDV seperti ini. Kalau yang dipilih adalah fixed effect model. Baik, demikian video penjelasan praktek analisis data panel statis dengan menggunakan software Stata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.